Halo guys, masih dengan Resuto Mix Random. Di video kali ini, Resuto akan memberikan informasi tentang drama Korea terbaru yaitu Marry Kills People. Drama ini remake dari serial TV Kanada dengan judul yang sama, Marry Kills People. Drama ini menceritakan tentang seorang dokter yang membantu pasien yang tidak bisa disembuhkan dengan bantuan kematian dan seorang detektif yang melacak mereka. Lee Bo-young sebagai Woo So-jong. Woo So-jong adalah seorang dokter gawat darurat veteran yang bekerja di rumah sakit umum. Di balik penampilan profesionalnya, Woo So-jong memiliki trauma masa kecil karena membantu ibunya yang menderita penyakit langka dan ibunya bunuh diri. Untuk mengatasi rasa bersalah ini, Woo So-jong mendaftar ke departemen gawat darurat yang dihindari para dokter. Namun, saat Woo So-jong merawat pasien yang menderita dengan akhir yang sudah ditentukan, kekhawatirannya semakin dalam. Kemudian, sebelum insiden terjadi di mana seorang ibu dari seorang pasien kanker muda yang sakit parah membunuh putrinya sendiri, dan insiden ini mengubah keyakinan Woo So-jong. Akhirnya, Woo So-jong sampai pada kesimpulan kalau pasien yang menderita lebih dari sekedar kematian, mungkin tidak memerlukan perawatan yang memperpanjang hidup, tetapi perawatan yang disebut dengan istirahat. Memulai kehidupan ganda dengan diam-diam memberikan eutanasia kepada pasien tertentu. Namun, Woo So-jong berada dalam bahaya oleh ancaman dari seorang pengedar narkoba serakah yang ingin mengomersialkan euthanasia dan ancaman penyelidikan dari polisi yang korup. Lee Min-ki sebagai Jo Hyun-woo. Jo Hyun-woo adalah seorang pasien kanker yang sakit parah dan belum mendapatkan perawatan. Jo Hyun-woo menderita tumor otak yang tidak bisa dioperasi dan kemoterapi serta terapi radiasi tidak efektif, sehingga harapan hidupnya hanya 4 bulan. Sebelumnya, Jo Hyun-woo tumbuh sebagai yatim piatu miskin tanpa keluarga dan menjadi tukang antar barang untuk membiayai tagihan rumah sakit dari mata pencahariannya. Ketika tidak ada obat penghilang rasa sakit atau obat-obatan yang bisa menyembuhkan penyakit Jo Hyun-woo, dan saat semua dokter sudah tidak bisa menyembuhkannya, tidak ada pilihan lain. Jo Hyun-woo ingin mengakhiri penderitaannya dengan kematian. Jo Hyun-woo mendatangi Woo So-jong untuk mengakhiri penderitaannya. Kang Ki-young sebagai Jo Da-hyun. Jo Da-hyun adalah mantan dokter dan kolega Woo So-jong. Mereka adalah sahabat lama yang sudah bersaing dengan Woo So-jong untuk meraih juara pertama dan kedua di sekolah sejak masa sekolah kedokteran mereka. Keduanya lulus dari sekolah kedokteran dengan nilai tertinggi di kelas, tapi karir mereka justru bertolak belakang. Jo Da-hyun rentan pada godaan, meskipun kecerdasannya luar biasa. Jo Da-hyun mulai menggunakan narkoba dan alkohol dengan uang yang diperolehnya sebagai dokter, dan akhirnya izin prakteknya dicabut setelah menyebabkan kecelakaan medis serius di meja operasi. Saat Jo Da-hyun mencari nafkah dengan melakukan operasi plastik ilegal, mantan pacarnya datang menemui Jo Da-hyun. Mantan pacarnya sudah berubah drastis hingga tidak dikenali lagi karena penyakit terminalnya. Mantan pacarnya mengatakan kepada Jo Da-hyun kalau datang bukan untuk meminta operasi plastik, melainkan untuk dieuthanasia dan mengajukan permintaan terakhirnya dalam hidup. Jo Da-hyun yang sedang bimbang akhirnya melakukan euthanasia terhadap mantan pacarnya itu, dan hal ini mendorong Jo Da-hyun untuk membantu euthanasia pasien yang sakit parah bersama dengan Woo So-jong. Dalam prosesnya, Jo Da-hyun bersumpah untuk melepaskan diri dari kesalahan masa lalunya dan menjadi dokter sejati. Baek Hyun-jin sebagai Go Gwang-chol. Go Gwang-chol adalah pengedar dan distributor narkoba, seorang pengedar narkoba dengan kerahasiaan ketat. Go Gwang-chol adalah perusahaan investasi khusus VIP yang menangani investasi saham dan manajemen aset, dan Go Gwang-chol adalah lulusan sekolah bisnis bergengsi. Go Gwang-chol tumbuh dalam keluarga kaya di Gangnam dan bertindak seperti pengusaha baik yang suka berpesta dan bersosialisasi dengan orang lain. Tetapi Go Gwang-chol sebenarnya melanjutkan bisnis keluarga yang memproduksi dan mendistribusikan narkoba. Ini tampak seperti bisnis narkoba yang dipimpin oleh Kim Si-hyun dari luar, tetapi pada kenyataannya Kim Si-hyun adalah seseorang yang disewa oleh Go Gwang-chol. Dan Go Gwang-chol bersembunyi di balik layar dan mendistribusikan narkoba. Go Gwang-chol menjalankan bisnis dengan menempatkan Kim Si-hyun sebagai presiden dan tidak mengungkapkan identitasnya kepada siapapun. Lalu Go Gwang-chol memasang jebakan untuk menghadapi Kim Si-hyun yang sudah lepas kendali. Tetapi bertentangan dengan harapan, Kim Si-hyun tertembak dan dibawa ke ruang gawat darurat rumah sakit tempat Woo So-jong berada. Setelah itu, Go Gwang-chol mengetahui kalau obat-obatan yang didistribusikannya digunakan untuk pekerjaan Woo So-jong.
dan Gu Guangzhou memutuskan kalau euthanasia akan menghasilkan uang. Jadi Gu Guangzhou mulai mengepung Wu Sejong dan secara bertahap menjeratnya. Kim Tai-woo sebagai An Tai-song. An Tai-song adalah Kapten Guangsu dan seorang inspektur polisi. An Tai-song diam-diam menyelidiki Wu Sejong atas perintah seorang politisi yaitu Bak Yu-won. An Tai-song adalah orang yang kejam yang bahkan membahayakan para perwira polisi juniornya demi menangkap Wu Sejong. Tetapi di rumah, An Tai-song adalah seorang ayah yang baik dan lebih peduli pada pendidikan putrinya daripada siapapun. Oh Hyuk-sik sebagai Kim Si-hyun. Kim Si-hyun adalah bawahannya Gu Guangzhou yang mengedarkan narkoba. Kim Si-hyun bertindak sebagai pemimpin tim aksi yang berhadapan langsung dengan mitra bisnis yang diperiksa dan diputuskan oleh Gu Guangzhou. Kim Si-hyun bertindak seperti presiden yang melakukan bisnis kecil-kecilan untuk menyembunyikan keberadaan Gu Guangzhou, bos yang sebenarnya. Kim Si-hyun tidak terlihat seperti bawahan Gu Guangzhou di mata orang luar. Kim Si-hyun jatuh ke dalam perangkap yang dipasang oleh Gu Guangzhou dan berada dalam bahaya kematian. Hingga akhirnya dirawat di ruang gawat darurat sebuah rumah sakit. Kim Si-hyun yang kehilangan akal sehatnya saat mabuk narkoba akhirnya dibunuh secara brutal oleh Gu Guangzhou. Yoon Ga-i sebagai Che Ye-na. Che Ye-na adalah seorang perawat di rumah sakit tempat Wu Sejong bekerja, dan Che Ye-na bekerja bersama Wu Sejong dalam proyek-proyek kematian berbantuan. Che Ye-na sudah bekerja sebagai perawat untuk menghubungkan pasien-pasien yang sudah lama ditanganinya yang tidak bisa disembuhkan dengan Wu Sejong. Kemudian Che Ye-na terkejut mengetahui kalau kakak laki-lakinya Che Gun-soo adalah seorang pasien fibrosis kistik yang sakit parah, datang menemui Wu Sejong untuk meminta euthanasia. Che Ye-na yang sudah terasing dari ayahnya yang kejam sejak kecil dan telah saling bergantung sepanjang hidupnya tidak bisa menerima euthanasia kakaknya yang seperti satu-satunya tempat berlindung baginya. Che Ye-na mencoba menolak keputusan kakaknya, tetapi pada akhirnya Che Ye-na membuat keputusan yang menyedihkan namun penuh tekad setelah Che Gun-soo dengan sungguh-sungguh meminta Che Ye-na untuk mengakhiri hidupnya. Sun Sok sebagai Lee Eun-yong. Lee Eun-yong adalah seorang pasien gagal ginjal berusia 80 tahun yang diam-diam mempersiapkan akhir hidupnya. Lee Sang-yoon sebagai Che Kang-yoon. Che Kang-yoon adalah seorang pasien dengan waktu terbatas yang dijatuhi hukuman mati oleh pemain sepak bola bintang populer yang menerima cinta nasional. Kang Ki-dong sebagai Che Gun-soo. Che Gun-soo adalah kakaknya Che Ye-na. Setelah menderita fibrosis kistik, Che Gun-soo didiagnosis sakit parah akibat komplikasi. Secara bersamaan, Che Gun-soo menunjukkan kasih sayangnya untuk hidup, tapi pilihannya untuk mati dan cinta keluarganya yang hangat untuk adiknya Che Ye-na menyebabkan penyesalan. Bak Won-sang sebagai ayah dari seorang anak siswa SMA yang menderita kanker usus besar stadium 4. Hae Hyuk-won sebagai Pastor Yang. Pastor Yang adalah seorang direktur rumah sakit gratis dengan kepribadian yang luar biasa. Meskipun Pastor Yang adalah orang yang religius dengan banyak cinta, Pastor Yang memiliki banyak kekurangan dalam menjalankan rumah sakit dan pusat penitipan anak. Wu Sejong yang tampaknya berhati dingin tahu kalau Pastor Yang sudah memikirkan pasien lebih dari orang lain, dan Wu Sejong selalu berada di sisi Pastor Yang. Seo Young-hee sebagai Ryu Iso. Ryu Iso adalah orang tua yang merupakan pengacara yang kompeten dan tetangganya Wu Sejong. Drama ini akan ditayangkan di MBC mulai tanggal 1 Agustus 2025 sebanyak 12 episode. Oke guys, kalau kalian menyukai pembahasan drama dari Rapsuto Mix Random, jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gratis. Like dan dukung terus channel Rapsuto Mix Random. Kita akan selalu memberikan informasi drama Asia terbaru dan mengelompokkan drama yang masih asik untuk ditonton untuk menemanimu saat ada di rumah guys. Guys, jangan kemana-mana dulu ya, karena di akhir video, seperti biasa, kita akan memberikan informasi beberapa drama Korea milik para karakter utama di dalam drama ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.